Halo semuanya, bersama gue Benaya Yahya. Video baru lagi dan akhirnya chopper lagi. Setelah sebelumnya kalau gue udah sempat bikin video terakhir tuh flying piston garage ya, XS650 buat flying piston garage, chopper juga. Kalau kalian belum lihat boleh di sini. Terus terakhir juga chopperan di Jakarta bersama Marcellia Margareta. Naik chopper buatan Mika Motorcycles dan akhirnya sekarang kita review lagi dan review Sportster chopper lagi. Terakhir gue review Sportster chopper tuh gue bahas motor buatan Kickers Choppers yang chopper abu-abu, jockingan Queen merah dan udah pakai gearbox crack loose semi automatic. Itu terakhir banget gue review Sportster chopper ya spesifiknya. Dan sekarang akhirnya review Sportster chopper lagi yang keren ini, punya Calvin Hadi. Instagramnya di sini. Kalau kalian mau follow silahkan. Ini merupakan Sportster buatan Retrograde Slaughterhouse. Jadi tanpa lama lagi, mari kita bahas chopper keren ini. Oke, jadi ini merupakan Sportster, mesinnya Sportster tahun 95 yang udah dibikin chopper dan digarap oleh salah satu bengkel favorit gue di Bandung, yaitu Retrograde Slaughterhouse. Itu keren banget bengkelnya. Kalau kalian penasaran, kalian boleh Instagram di sini @retrogrades_slaughterhouse. Itu kan keren banget. Dan ini merupakan salah satu garapannya mereka. Ini Sportster tahun 95, berarti Evo ya, mesinnya Evo yang udah dibikin chopper sedemikian rupa kayak gini. Dan ini merupakan salah satu chopper dengan stance dan proporsi favorit gue. Karena bisa kalian lihat ya, ini proporsinya, gue seneng banget proporsinya. Dia overall tuh padat, proporsional, dan sangat detail. Dan gue akan bahas banyak banget detail dari motor ini karena gue bisa banyak menemukan detail-detail menarik dari motor ini. Yang pertama-tama, oh iya, sebelum motor ini udah berubah dan sekarang jadi seperti ini. Nanti gue tunjukin ya seperti apa sebelum berubah. Pertama-tama, depannya dia pakai Springer. Ini Springer model WL ya, Springer model WL. Bukan long fork, tapi gue lebih suka seperti ini. Gue lebih prefer seperti ini karena secara looks gue lebih suka sih, lebih proporsional aja. Kalau gue Springer dibikin long fork emang lebih radikal, cuman gue lebih seneng kalau Springer simpel kayak gini aja sih. Terus lampu depan dia pakai ini, barang susah juga nih, Wipak. Merek lampunya Wipak. Dia emang udah kuning dari sananya, terus ada detailing keren di mika kacanya tuh, ada kayak semacam tameng. Itu sangat, buat gue sih detailingnya sangat badass ya lampu Wipak ini. Terus stangnya, yang gue senang juga stangnya yang mau gue highlight. Mungkin banyak dari kalian belum tahu ini nama stang apa. Mungkin kalian ngira ini T-bar, tapi ini bukan T-bar. Ini tuh namanya Dogbone. Kenapa Dogbone? Karena ini pakai Dogbone riser. Biasanya kan kalau T-bar itu dia pakai dari segitiga tuh kan langsung ya. Stangnya tuh antara bar sama si risernya udah nyatu. Jadi makanya namanya T-bar. Cuman kalau ini beda, ini namanya Dogbone karena pakai Dogbone riser. Dogbone riser tuh jadi dia ada risernya dulu seperti ini. Namanya Dogbone, baru ada barnya. Dan itu menurut gua sangat-sangat menambah kesan detail dan jadi jauh lebih nakal aja sih kalau menurut gua sih. Terus ini juga posisi risernya nggak terlalu tinggi, terus lebar banget si barnya, dan rada nggak cuma lurus doang tapi ada sedikit melengkung ke belakang dikit. Itu menambah detailing juga dan motor ini jadi makin nakal. Dan of course seperti biasa tidak ada rem depan karena ya tradisional chopper ini masih sangat Californian chopper banget sih kalau menurut gua. Jadi tanpa rem depan. Dan ban depan dia pakai Avon Speedmaster Mark II. Itu ban yang keren banget, alurnya tuh garis-garis kayak ban truk. Itu keren banget. Itu juga udah mulai susah tuh barangnya Avon Speedmaster Mark II. Terus karbu, dia karbu pakai SNS Your TI kalau dari sektor mesin ya. Dia karakternya tuh enak banget si tenaganya. Dia tarikannya lebih spontan. Mungkin emang kalau gue rasain sih mungkin sedikit lebih pendek ya. Kalau gue salah kalian boleh koreksi. Cuman kalau yang gue rasakan ini dia nafasnya sedikit lebih pendek dibanding karbu Mikuni HSR, CV. Dia lebih pendek, cuman tarikannya lebih spontan. Mungkin namanya itu makanya SNS Your TI ya. SNS itu merupakan aftermarket parts Harley yang sangat terkenal dan melegenda. Bahkan mereka juga membuat mesin Harley
yang baru. Jadi ada mesin shovel head, mereka bikin mesinnya, mereka menduplikat mesinnya, dan itu keren banget. Dan mungkin di next video gue akan bahas lebih spesifik ya, satu video sendiri tentang SNS. Itu pertama, Carbuya SNS Short TI, bentuknya keren, nggak terlalu panjang, kecil. Terus yang gue seneng tuh ini breather atau cover karbunya tuh bentuknya kotak gini, makin menunjukkan American Choppers banget ya, California Choppers banget. Ini buatan sendiri, Om Didot dari Retrogrades, dia buat sendiri, dia fabrikasi sendiri, dan rata-rata ini dia fabrikasi sendiri ini, dari riser segala macam dia fabrikasi sendiri, dan keren banget, well built banget. Paint job, kita bahas paint jobnya biru, biru, bukan ocean blue sih, sedikit lebih tua dari ocean blue, dan suka banget sih gue sih. Dia dari Springer sampai semua frame-nya tuh di satu warnakan jadi biru. Itu sangat menambah kesan detailing. Terus ada flame-nya juga, tangkinya modelnya teardrop. Sekali lagi, sangat American Choppers banget. Tangkinya teardrop, terus ada lambang Riders and Rules karena kebetulan pemilik dari motor ini adalah pemilik dari brand Riders and Rules. Jadi ada logonya Riders and Rules di sini. Hand lettering, terus apalagi ya detail yang akan kita bahas. Ada satu juga detailing menarik, ada timing. Ada timing covernya. Ini juga ada lambang Riders and Rules. Sangat detail banget. Itu detailing kecil yang menambah kesan manis dan badass sih kalau menurut gue sih. Terus knalpotnya nggak terlalu panjang. Gue biasanya lebih prefer chopper yang knalpotnya panjang karena pertama lebih radikal. Cuman karena ini stance proporsinya tuh pas dan padat, ini malah knalpot yang terlalu panjang malah menambah proporsinya sangat pas. Jadi kalau menurut gue panjangnya malah ada gium juga ya. Jadi ini menurut gue udah pas sih. Terus ban belakang dia pakai Firestone ANS, keren banget. Gue suka ada kayak semacam, jadi kan ini di ban tuh di temboknya tuh ada kayak semacam diamond gitu. Itu detailing yang keren banget sih. Gue kalau punya chopper pasti pengen antara bannya choker, ANS, atau enggak paling gue pengen Excelsior sih. Itu ban-ban yang sangat keren banget. Terus joknya King and Queen, karena kebetulan yang pemilik motor ini udah mau beristri, jadi biar bisa bonceng istri kali ya. Joknya King and Queen, menambah kesan Amerikanya sekali lagi, dan sisi barnya gue suka banget. Gue seneng sisi bar tuh yang biasa aja, yang gini doang. Kalau sisi bar yang kayak model aneh-aneh tuh gue jujur, menurut gue pribadi gue kurang demen. Cuman kalau ini gue demen banget. Dia simple manis, lampu belakangnya juga bagus banget. Bahannya tuh kayak finishing magnesium gitu, jadi keren banget. Kurang lebih itu sih detailing motornya. Jadi habis ini kita mungkin langsung coba aja ya, gimana sih rasanya bawa chopper yang keren ini. Belum dipanasin, coba kita sampai panasin dulu aja ya. Keran bensinnya nyalain dulu. Karbunya udah SNS nih. Ini karena American Chopper nggak ada rem depannya. Stangnya dogboard enak banget, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Springernya jalan dong tentunya. Posisinya enak banget. Terus ini King and Queen.
Oke, akhirnya chopperan lagi ya kita ya. Akhirnya ada video chopper lagi. Terakhir gue nyobain Sportster tuh Sportster punya Shelly di Jakarta, buatan Mika Motorcycle. Nah, ini akhirnya buat Sportster lagi. Kalau untuk Sportster chopper terakhir gue cobain tuh buatan GKS Choppers. Videonya boleh dilihat di sini di boleh diketik sama kalian. Itu udah pakai apa namanya? Gearbox Reclus yang semi automatic. SNS enak banget karbunya, nggak bohong, enak banget. Kan kalau karbu di Sportster tuh kan ada yang CV, ada yang Mikuni HSR kalau nggak salah ya, Mikuni HSR 42. Kalau ini SNS Your TE, dia secara performance jauh lebih enak. Karena tadi kan jauh lebih spontan, enak banget, enak banget, enak banget. Frame-nya enak banget. Mungkin probably karena jok yang pinnya tebel ya, jadi rigidnya tuh nggak begitu terasa, masih nyaman. Buat nikung enak banget. Ini hand grip pakai Amal juga, merek Inggris ya, Amal ya. Gripnya enak banget. Gue nggak pakai glove tapi enak banget ini, nyaman, nggak bikin iritasi ya. Terus ini tuh yang spesial dari Vanessa ini. Jadi ini namanya Vanessa ya, punya si Calvin Haji, Coko Calvin. Ini nama choppernya Vanessa. Yang gue seneng dari Vanessa tuh ini stance-nya bagus banget. Proportional stance-nya tuh bagus banget. Remnya pakem. Serius, remnya pakem. Kan ini kalau gue lihat sih kayaknya pakai Orion Harley ya. Cuma ini pakem, nggak tahu, mungkin udah ada diganti mungkin ya. Karena biasanya rem orisinilnya Harley itu Senin Kamis banget. Tuh, karena proporsinya enak. Ini feeling berkendara enak. Untuk apa namanya, untuk nimbling, maksudnya nimbling itu apa ya, untuk steel trim itu masih enak banget. Tuh kan, buat nilip tuh masih enak banget. Pede gitu bawa motor ini. Ini buat riding, city riding di Bandung enak banget sih ini, fix. Nggak bohong, enak banget. Terus dulu stangnya sebelumnya Rabbit Attack. Keren, secara looks keren banget sebetulnya. Cuman mungkin si Coko Calvin ini pengen menambah detailing katanya, jadi dipasanglah stang dogbone. Jadi stang dogbone tuh ada riser dogbone-nya. Kan biasanya kalau tibar ya, kalau tibar kan biasanya tuh dari segitiga tuh stangnya langsung bentuk T gitu ya. Jadi nggak ada riser tambahan. Biasanya kan langsung dari segitiga T gitu. Kalau ini ada risernya dulu, dari riser baru ke si barnya. Pertama detailingnya menambah, terus kesannya jadi jauh lebih nakal. Sangat American chopper banget. Katanya ini terinspirasi dari choppernya Masumi. Kalau kalian belum tahu Masumi adalah lady bikers ya bisa dibilang.
istri dari Go Takamine. Go Takamine adalah founder dari Brad Style. Kalau kalian belum tahu, mungkin nanti kapan-kapan gue bahas ya Brad Style. Brad Style itu adalah bengkel workshop yang sangat melegenda dari Jepang. Yang saking melegendanya sampai sekarang tuh yang harusnya Brad Style itu adalah brand, tapi orang-orang udah menganggap Brad Style itu sebagai aliran. Nanti mungkin akan gue bahas lebih detail lagi di video selanjutnya ya. Gue akan bahas lebih spesifik Brad Style itu apa. Jadi Masumi si Go Takamine itu punya chopper fanhead atau sih fanhead, fanhead plastik gitu, terus stangnya dog bone, dan emang jadi nakal banget. Nanti fotonya bisa gue kasih lihat di sini nih, stangnya dog bone. Dan terbukti sekarang Vanessa jadi jauh lebih cantik. Dan semua ini fabrication tuh dihandle oleh Om Didot dari Ratoge Slaughterhouse, yang hasilnya tuh sangat luar biasa bagus. Asli, ini gue boleh dibilang ini salah satu chopper di Indonesia yang stance-nya gue paling suka. Gue seneng banget stance-nya. Even dia nggak long fork, dia tuh gue suka banget. Gue suka aja proporsinya stance-nya. Karena gue personally kalau Springer, jujur gue kalau Springer kurang suka untuk gue bikin long fork. Gue long fork lebih seneng kayak gini pakai Springer model-model WL gini ya, Harley WL. Dia secara stance tuh lebih badass kalau menurut gue ya. Mungkin emang kalau dibikin long fork jadi lebih radikal, cuman gue lebih suka proporsinya seperti ini. Menurut gue proporsinya seperti ini udah sempurna. Lampunya juga depan bagus banget, lampu wipak. Itu warna kuning udah di sananya ya. Lampu depan pakai wipak, keren banget. Gue akan bahas detailnya ya motornya. Tadi gue udah coba motornya. Ini motornya enak banget. Vanessa, kamu enak. Jadi saat tadi gue coba, satu hal yang mau gue highlight adalah proporsi stance-nya sekali lagi. Jarang gue menemukan chopper yang proporsi stance-nya pas, tapi ini proporsi stance-nya sangat pas banget. Jadi untuk dibawa city riding, untuk strolling, untuk filtering itu sangat enak banget. Gue sama sekali tidak ada perasaan terintimidasi sama motornya. Gue mau nyelip-nyelip, mau nikung, mau ngapain, gue pede-pede aja. Karena biasanya rata-rata kalau gue naik chopper yang proporsinya kurang pas, itu gue cenderung untuk nggak pede atau minder. Kayak seandainya gue mau filtering, gue mau nikung tuh rada nggak pede. Cuman karena ini konsistensinya pas, itu enak banget buat filtering. Gue mau ngapain aja jadi pede sama motor ini. Terus secara look juga sangat indah banget, sangat cantik banget motor ini. Vanessa, sekali lagi kamu cantik banget ya. Kamu nggak cuma enak, tapi kamu cantik. Jadi ya mungkin cukup sekian sih pembahasan chopper Vanessa Sportster ini ya. Jadi mungkin kalau kita bahas chopper lagi sepertinya bosan nih. Mungkin kalian ada saran, abis itu gue enaknya nge-review apa nih? Motor apa lagi? Mungkin motor 2 tak. Gue masih lumayan jarang ya nge-review motor 2 tak atau motor apapun. Kalau kalian penasaran, kalian boleh komen di bawah. Nanti sebisa mungkin akan gue cari pinjaman dan akan gue review motornya. Karena gue seneng banget cari pinjaman motor nih. Dan kalau kalian juga ada saran seperti apakah gue membahas satu topik, seperti kalau kemarin gue udah bahas soal sejarah chopper. Nah kalau kalian ada saran nih gue bahas apa, kalian boleh komen di bawah. Seperti mungkin sejarah builder A, sejarah builder B, atau kita membahas karya-karya builder seseorang, atau kita bahas sejarah Harley Davidson, boleh banget kalian komen di bawah. Jadi mungkin cukup sekian videonya. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh tekan tombol like dan bagikan juga ke teman-teman kalian kalau kalian senang video ini. Terus jangan lupa juga lonceng di bawah supaya kalau ada video dari gua kalian gak ketinggalan. Jadi cukup sekian video dari gua, sampai berjumpa di video selanjutnya. Gue Benayah Yahya pamit undur diri dan bye bye.